dengar baik-baik. Rakyat sudah melek. Rakyat sudah tahu. Kalian sedang bermain api dan kalian sedang membakar nama baik kalian sendiri. Sofyan Effendi sudah terpaksa mundur, mengaku salah, malu sendiri. Lalu siapa berikutnya yang akan minta maaf? Siapa lagi yang akan terseret karena main fitnah seenaknya? Satu persatu akan tumbang, karena rakyat sudah muak, karena bangsa ini tidak akan diam, karena kita bukan bangsa pengecut. Bung Karno pernah bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Tapi yang lebih penting, bangsa besar juga harus bisa melindungi pemimpinnya dari serangan fitnah pengecut, dari permainan kotor para pembenci yang tak pernah punya kontribusi selain jadi beban demokrasi. Sekarang waktunya berdiri. Tegakkan kepala, nyalakan suara, jaga bangsa ini dengan data, logika, dan ketegasan. Karena ketika kejujuran dipertaruhkan, maka diam adalah bentuk pengkhianatan. Dan kita, rakyat Indonesia, tidak akan berkhianat. Dan yang lebih lucu lagi, dan jujur saja, bikin kita geleng-geleng kepala sambil senyum miris, Rismon Sianipar ini mulai halu tingkat dewa. Setelah Sofyan Effendi bikin klarifikasi cepat yang intinya mengakui bahwa ia salah ngomong, keliru narasi, dan tidak punya dasar kuat, Rismon malah bikin tuduhan baru. Katanya Profesor Sofyan ditekan, katanya ada intervensi, bahkan mungkin ada ancaman. Lah ini otaknya di mana? Orang udah blunder, udah malu sendiri, udah minta maaf secara terbuka, tapi malah dianggap ditekan. Emangnya semua orang sepengecut kamu, Riz? Beginilah kalau orang udah kepentok tembok hukum. Logika mulai ngawur, nalar mulai acak-acakan. Semua dianggap konspirasi, semua dianggap skenario, semua dianggap musuh. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kebenaran mulai mengejar dan lubang gelap sudah menunggu. Rismon gak siap, dia panik. Karena sosok yang dijadikan tameng ilmiah, si profesor mantan rektor itu, justru cabut lebih cepat dari bayangannya. Klarifikasi Profesor Sofyan itu seperti tamparan telak buat Rismon. Tiba-tiba panggung runtuh, narasi jeblok. Dan yang tersisa hanyalah wajah panik seorang provokator yang kehabisan akal. Dan ya, kalau sudah kepepet kayak begini biasanya orang mulai cari kambing hitam. Tekananlah, ancamanlah, konspirasilah. Padahal ya murni karena narasi kalian rapuh, cacat sejak awal, dan penuh kebohongan. Jadi mari kita luruskan. Sofyan Effendi tidak ditekan. Dia cuma sadar bahwa dia bikin malu dirinya sendiri. Tidak ada intervensi. Yang ada cuma rasa malu karena ikut main drama politik yang busuk. Tidak ada ancaman. Yang ada cuma rasa takut karena sudah melangkah terlalu jauh dan tahu bahwa hukum sedang mengintai. Jadi, Rismon, sudahlah. Stop halu, stop jadi korban dari cerita yang kamu bikin sendiri. Kalau mau bersih, hadapi proses hukum. Jangan cari-cari kambing hitam. Jangan main drama seolah kamu pahlawan kebenaran yang dikejar-kejar kekuasaan. Karena kalau kamu terus kayak gini, bukan cuma logika publik yang kamu rusak, tapi masa depanmu sendiri. Rakyat Indonesia sudah muak. Dan saatnya permainanmu dibongkar habis-habisan. Dan disinilah kita bisa melihat betapa rusaknya logika Rismon Sianipar yang kini makin kedodoran. Karena terlalu stres, terlalu panik melihat satu demi satu sekutunya kabur, atau malah bikin malu, ia mulai berhalusinasi. Klarifikasi Sofyan Effendi yang datang cepat karena sadar dirinya blunder besar, malah dianggap sebagai hasil dari intervensi, tekanan, bahkan ancaman. Astaga!